Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tidak terasa kita belajar secara daring sudah memasuki minggu ke-8 atau hampir kurang lebih 2 bulan. Semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga di rumah. Oke, untuk pertemuan pagi ini nanti Pak Tis akan melanjutkan pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun, yaitu di bagian ketiga nomor 21 sampai dengan 30. Ini untuk mempersiapkan kalian dalam mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan pada awal bulan Juni mendatang. Oke, untuk lebih jelasnya silakan semuanya nanti memperhatikan video ini sampai selesai ya. Untuk soal nomor 21, soalnya seperti ini. Tia mengikuti tes matematika dan bahasa Inggris. Jika peluang untuk lulus matematika dan bahasa Inggris itu berturut-turut adalah 0,3 dan 0,4. Peluang Tia untuk lulus matematika tetapi dia tidak lulus bahasa Inggris itu berapa gitu. Nah, maka di sini nanti karena di sini itu ada kata tapi itu kan sama dengan dan, maka nanti pengerjaannya dikalikan gitu ya. Oke, untuk di sini dia lulus matematika itu 0,3, kemudian lulus bahasa Inggris itu 0,4. Nah, maka untuk tidak lulus bahasa Inggris ini tinggal kita kurangi 1 dikurangi 0,4 jadinya 0,6. Nah, setelah itu untuk mencari peluang dia lulus matematika tetapi dia tidak lulus bahasa Inggris, ya ini tinggal kita kalikan saja antara lulus matematika 0,3 dikalikan dengan ketika dia tidak lulus bahasa Inggris yaitu 0,6. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan 0,3 dikalikan 0,6 jadinya 0,018. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan nanti dia lulus kedua-duanya, berarti dia lulus matematika juga lulus bahasa Inggris, maka untuk ini tidak perlu kita cari, tapi langsung dikalikan saja 0,3 dikalikan dengan 0,4. Itu ya, itu untuk soal nomor 21. Kemudian untuk soal yang selanjutnya nomor 22, Pak Lis punya soal seperti ini. Dalam suatu ulangan matematika dari 8 orang peserta terdapat hasil sebagai berikut, yaitu 4, 7, 8, 7, 3, 4, 6, sama 10. Nah, di sini yang ditanyakan kan modus. Artinya modus itu adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Maka kita lihat saja di sini nilai-nilainya itu yang paling banyak munculnya itu nilai berapa. Oke, kita data ya untuk nilai 4. Nilai 4 itu ada 2 ini. Kemudian nilai 7 ini ada 2 juga. Kemudian nilai 8 ada 1. Nilai 3 itu ada 1. Nilai 6 dan nilai 10 ini juga ada 1 masing-masing. Oke. Nah, dari sini sudah ketahuan ya bahwa modusnya itu ada 2, yaitu yang mempunyai frekuensinya 2, yaitu nilai 4 dan nilai 7. Maka modusnya adalah 4 dan 7. Untuk nomor 23, nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 55. Nah, ini berarti kita kalikan saja nilai 55 ini dengan 10 siswa. Jadi 10 kali 55 jadinya 550. Kemudian untuk data yang kedua, jika digabung lagi nilai 5 siswa yang lainnya. Berarti di sini awalnya kan siswanya ada 10, terus ditambahkan 5. Jadinya kan siswanya ada 15. Rata-ratanya itu menjadi 53, maka ini kalikan dengan 53. Nah, kemudian setelah dikalikan hasilnya 795 gitu ya. Nah, kemudian ini yang ditanyakan adalah nilai rata-rata dari 5 siswa yang ditambahkan. Kita cari dulu selisih antara perhitungan yang pertama dengan perhitungan yang kedua. Yang besar dikurangi yang kecil, jadi 795 dikurangi 550. Kemudian nanti hasilnya kita bagi dengan tambahan siswa yang tadi digabung, yaitu ada 5 orang tambahkan. Nah, ini dikurangin, ini berarti
245 dibagi dengan 5. 245 dibagi 5 ini tinggal kita hitung, berarti 49 ya. Jadi nilai ke-5 siswa yang ditambahkan itu adalah 49. Oke, itu ya. Oke, kemudian Panis lanjut untuk soal nomor 24. Simpangan kuartil dari data ini 8, 8, 10, 3, 6, 4, 5 sama 10. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari simpangan kuartil adalah kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan mulai dari yang terkecil. Di sini yang terkecil 3, kemudian ada 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8 ada 2 nilai, kemudian 10 ada 2 nilai juga. Kita pastikan jumlahnya sama dengan awalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti sudah benar. Setelah itu kita cari letak Q2-nya atau yang ada di tengah-tengahnya. Karena di sini datanya genap, ada 8, maka letak Q2-nya itu ada 2 nilai yang dipakai, yaitu di data ke-4 dan data ke-5. Sini. Ini letak Q2. Nah, setelah itu kita cari Q1 sama Q3-nya dari sisa data yang di sebelah kiri itu untuk mencari Q1, sedangkan yang di sebelah kanan itu untuk mencari Q3. Oke, karena di sini nanti Q2-nya nilainya itu ada di tengah-tengah, maka nilai 6 terpakai lagi untuk mencari Q1. Jadi datanya ada 3, 4, 5 sama 6. Nah, tengah-tengahnya karena genap lagi berarti ada di sini. Q1-nya ya 4 tambah 5, kemudian hasilnya dibagi 2, jadinya 9/2, 4,5. Sama untuk Q3, ini 8, 8, 10, 10 ini juga di tengah, maka nilai Q3-nya itu ada di angka 8 tambah 10, kemudian hasilnya dibagi 2, jadinya 18 dibagi 2 itu 9. Oke, jika Q1 sama Q3-nya sudah ketemu, langkah selanjutnya baru kita nyari simpangan kuartil. Nah, simbolnya adalah QD, simpangan kuartil. Rumusnya itu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Jadi setengah kali Q3-nya ini tadi 9 dikurangi Q1-nya 4,5. Jadinya setengah kali 9 kurangi 4,5 itu kan 4,5. Jadinya 2,25. Jadi ini nilai dari simpangan kuartilnya. Oke, kemudian lanjut untuk yang nomor 25. Di sini Pak Lis punya soal seperti ini. Perhatikan data berikut. Nah, di sini ada data nilai, terus yang ditanyakan adalah modus. Nah, pengertian dari modus, ingat modus itu adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Berarti di sini nanti kita cari dulu frekuensi mana yang paling besar. Nah, ternyata frekuensi terbesar itu ada di angka 10. Nah, kita lingkari 10 di sini. Nah, setelah itu kita tentukan nilai TB-nya. TB itu tepi bawah ya. Tepi bawah itu berarti kita melihatnya angka yang di sebelah kiri sini 36 dikurangi dengan 0,5. Itu rumusnya. Selalu dikurangi 0,5. Jadinya 35,5. Kemudian D1 itu adalah selisih modus, kelas modus ini yang frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi yang ada di atasnya. Berarti 10 dikurangi 6 itu D1. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi terbesar dengan yang ada di bawahnya. Ini D2. Nah, karena di sini 6 sama kebetulan ya. Jadi 10 kurangi 6 juga jadinya 4. Nah, kemudian setelah itu nilai P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu ya kita mulai dari 36 sampai dengan 38. Dihitung manual aja, 36, 37, 38. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 3. Setelah keterangan ini semuanya didapat, baru kita bisa mencari nilai modusnya. Rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kalikan dengan P. Oke, kita masuk semua. TB-nya tadi ini ya 35,5. Kemudian ditambah D1, D1-nya adalah 4 per D1 4 tambah D2, D2-nya juga 4 dikalikan dengan P, P-nya adalah 3. Oke, setelah itu kita hitung
Jadi 35,5 ditambah 4 per 4 tambah 4 8 kalikan dengan 3. Ini bisa digonjreng ya, 4 sama 8 ya. Ini 1 sini 2. Jadi 3 dibagi 2. 35,5 ditambah 3 per 2. 35,5 ditambah 1,5 jadinya 37,0. Jadi ini nilai modus untuk yang soal nomor 25. Oke, lanjut untuk soal nomor 26. Kali punya soal seperti ini. Dalam suatu kegiatan pengukuran berat badan 20 orang siswa adalah sebagai berikut. 6 orang beratnya 46,3, 6 orang beratnya 43,4, 2 orang beratnya 44,1, dan 4 orang beratnya 45,8. Terus yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Langkahnya ini tinggal kita kalikan saja satu-satu. 6 kali 46,3, kemudian 6 kali 43,4, terus 2 kali 44,1, kemudian 4 kali 45,8. Nah, nanti keseluruhan hasilnya itu kita jumlahkan. Nanti berapa, kemudian hasilnya dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya tadi kan 20 siswa ya, berarti dibagi 20. Oke, kita cari dulu ya masing-masing dari perhitungan ini. Oke, setelah Pak Alis hitung ternyata hasilnya seperti ini ya. Kemudian nanti hasil-hasil dari ini itu kita jumlahkan, yaitu 809,6. Oke, setelah itu karena di sini yang ditanyakan rata-rata dari 20 siswa, maka nilai dari ini kita bagi dengan 20. Ini kita bagi 20. 809,6 dibagi 20 itu hasilnya adalah 40,48. Berarti nilai rata-rata dari berat badan 20 siswa ini adalah 40,48. Itu ya. Oke, Pak Alis lanjut untuk soal nomor 27. Soalnya seperti ini. Rata-rata dari data 94848 X 3, 5, dan 6 itu adalah X. Maka nilai X-nya itu berapa? Rata-ratanya di sini kan 6. Oke, maka untuk mencari rata-rata kan kita tinggal menjumlahkan semua datanya. 9 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah X tambah 3 kemudian tambah 5 dibagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N itu banyaknya data ya, ada 8 ya. Maka ini nanti kita bagi dengan 8. Untuk rata-ratanya ternyata sudah diketahui, yaitu nilainya 6. Maka di sini 6 rata-ratanya. Kemudian ini kita jumlahkan 9 tambah 3, tambah 4, 13, 13 ini 21, 25, 25 berarti 33, 33, 36, 36, 41 ya. 41 ditambah X per 8. Setelah itu kita kalikan, silang 6 kali 8 gitu ya. 6 kali 8 sama dengan 41 ditambah X. 48 sama dengan 41 tambah X. Maka nilai X-nya itu tinggal kita pindah ruas saja. Berarti 41-nya pindah sini ya. 48 dikurangi 41. Jadinya 7. Nah, maka X yang dimaksud di soal ini itu nilainya adalah 7. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk soal nomor 28. Simpangan baku dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sama kita cari dulu rata-ratanya ya terlebih dahulu, langkah-langkahnya itu. Rata-ratanya berarti kita jumlahkan semua. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kemudian tambah 6 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4, 5, 6. Itu berarti 20 ya. 20 dibagi 5 jadinya 4. Setelah itu untuk mencari simpangan baku sebelumnya kita nyari yang namanya ragam atau varian ya, simbolnya adalah S kuadrat. Setiap data yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 ini semuanya kita kurangi dengan rata-ratanya 4 kemudian dikuadratkan. 2 kurangi 4 kuadrat, kemudian 3 kurangi 4 kuadrat, kemudian 4 kurangi 4 kuadrat, kemudian 5 kurangi 4 kuadrat, kemudian 6 dikurangi 4
ini juga dikuadratkan, terus dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 5. Oke, kita hitung 2 kurangi 4 itu kan negatif 2. Negatif 2 dikuadratin. Kemudian 3 kurangi 1 itu kurangi 4, negatif 1 dikuadratkan. 4 kurangi 4 0 dikuadratkan. 5 kurangi 4 itu 1 dikuadratkan. 6 kurangi 4 itu 2 dikuadratkan. Terus dibagi 5. Oke, selanjutnya kita hitung, berarti ini 4 1 0 1 4 dibagi 5. 4 tambah 1 5 6 10 dibagi 5 jadinya 2. Oke, ini ketemu ragam atau variansinya. Nah, kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah simpangan baku, yaitu SD. SD itu berarti akar dari S kuadrat. Maka karena S kuadratnya tadi ketemunya 2, ya berarti nilainya adalah akar 2. Kan nilainya adalah. Oke, Pak Alis, selanjutnya untuk soal nomor 29 ya. Nilai rata-rata dan standar deviasi suatu kelas adalah 80 dan 4. Nah, 80 ini berarti rata-ratanya ya. Tak tulis dulu di sini, Pak Alis. 80 dan 4 ini adalah standar deviasi atau SD 4. Jika angka baku atau Z-score itu adalah 4 nih, maka nilai ulangan Dodi itu berapa? Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Oke, ingat rumus dari Z-score itu adalah X dikurangi rata-rata kemudian dibagi dengan standar deviasi. Oke, masukkan X itu kan yang dicari, berarti tetap dikurangi rata-rata, rata-ratanya adalah 80 per standar deviasinya adalah 4. Kemudian tadi Z-score-nya sudah diketahui 4, berarti masuk di sini 4. Kalikan silang ini. 4 kali 4 sama dengan X min 80. 16 sama dengan X min 80. Berarti nilai X nya nanti, ini 80 nya tinggal dipindah ruas, jadinya 16 plus 80, jadinya 96. Oke. Maka ketemu ya nilai Dodi, nilai ulangan Dodi atau yang ditanyakan tadi, nilainya adalah 96. Oke. Lanjut untuk soal yang terakhir nomor 30. Ini soalnya sama seperti soal nomor 28 tadi ya. Yang dicari adalah simpangan baku. Langkahnya masih tetap sama, kita cari dulu rata-ratanya. 2 tambah 5 tambah 1 tambah 8 tambah 5 tambah 9 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hitung 2 tambah 5 7, 7 8, 8 ini berarti 16, 21 30. 30 dibagi 6 berarti nilai rata-ratanya adalah 5. Oke, langkah selanjutnya mencari ragam. Berarti semua data kurangi dengan rata-rata. 2 kurangi 5 kuadrat. 5 kurangi 5 kuadrat. Kemudian di sini ada 1 dikurangi 5 kuadrat. Kemudian setelah itu 8 kurangi 5 kuadrat. Kemudian ada 5 dikurangi 5 kuadrat. 9 kurangi 5 kuadrat dibagi banyaknya data ada 6. Oke, setelah itu kita hitung 2 kurangi 5 min 3 dikuadratkan, ditambah 0 dikuadratkan, min 4 kuadrat, 3 kuadrat, terus ini 0, kemudian ini 4 kuadrat dibagi 6. Oke, selanjutnya kita hitung kembali. Ini berarti 9 0 16 9 0 16 dibagi 6 25 34 50 50 per 6. Oke, bisa disederhanakan? Bisa, dibagi 2 ya. Berarti 25 per 3. Oke, ini ragamnya. Terus standar deviasinya atau simpangan bakunya tinggal diakar. Akar dari 25 per 3. Karena bentuknya akar seperti ini, itu harus dirasionalkan. Caranya ya kita lihat yang bawah. Yang bawah ini kan akarnya 3. Maka kita kalikan 3 per akar 3. Akar 25 berapa? Bisa dihitung nggak? Bisa. Berarti 5. Kali akar 3 berarti 5 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 kan nilainya 3. Berarti ini pernya 3.
Oke, selesai ya. Berarti nilainya 5 akar 3 per 3. Atau bisa disederhanakan 5 per 3 akar 3. Oke, selesai. Oke, pembahasan untuk latihan soal PAT di bagian ketiga sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom masing-masing kelas. Oke, semoga kalian semuanya paham dengan penjelasan Pak Lis kali ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.